Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita masih di tema yang sama, pengampunan yang melimpah. Saya berharap khotbah-khotbah yang kita udah dengar telah membantu kita mengerti betapa baiknya Tuhan yang menyediakan pengampunan yang melimpah buat kita, sehingga kita layak disebut menjadi anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan. Hari ini juga saya akan berkhotbah di tema yang sama. Berharap khotbah hari ini bisa menolong kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sangat bersyukur kalau Engkau senantiasa ada bersama kami. Bersyukur karena Engkau adalah Bapa yang menyediakan pengampunan bagi kami. Kami berdoa supaya firman-Mu hari ini menolong kami, sehingga kami mengerti betapa bersyukurnya kami bisa diselamatkan oleh pengampunan dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan di kitab Yesaya di pasal 55 ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Apakah hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa merasakan, memahami betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, khususnya di bulan April ini kita merayakan Paskah di awal bulan, dan kita betul-betul dikasihi Tuhan dengan mengorbankan anaknya buat kita. Kadang-kadang setelah kita menjalani kehidupan Kristen kita sekian lama, kita bisa menjadi orang yang mengikuti acara demi acara, tapi kita kehilangan rasa dari pengampunan atau kasih Tuhan itu. Nah, saya mau hari ini kita belajar bersama-sama di mana Yesaya adalah nabi yang menjadi nabi bagi Israel di saat secara moral, secara rohani umat Israel merosot. Dan Yesaya dipakai Tuhan untuk mengingatkan mereka, kembalilah ke jalan Tuhan. Mereka sudah jauh dari Tuhan, nanti kita lihat apa-apa dosa mereka. Dan melalui Yesaya, Tuhan bilang, saya menyediakan pengampunan. Tapi sayang, selama 40 tahun khotbah Yesaya, Israel memutuskan untuk tidak kembali kepada Tuhan. Yesaya, asal namanya adalah Yesayahu. Yesa artinya keselamatan, Yahu Tuhan. Jadi kalau digabungkan Yesayahu atau Yesaya yang menjadi Yesaya, artinya Tuhan menyelamatkan. Dan Yesaya berkhotbah. Bahkan salah satu raja tidak suka dengan khotbah dia, namanya Raja Manasye. Dan akhirnya Yesaya adalah nabi yang dimasukkan ke dalam pohon berlubang dan digergaji, yang dibahas di kitab Ibrani. Nah, sangat tragis, tapi kita bersyukur dia disuruh diam, dia tuliskan buku ini. Kita bersyukur Yesaya menjadi alat Tuhan menolong kita mengerti tentang kebaikan Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengajak kita mundur dulu kepada awalnya kisah manusia, di mana kita tahu Tuhan menciptakan manusia hidup di Taman Eden, hidup dengan sangat baik. Tapi sayang, Hawa jatuh dosa, disusul oleh Adam, dan sejak kejatuhan itu manusia semakin terpuruk dan boleh dibilang makin tak terkendali. Di Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sesudah kejatuhan Adam dan Hawa, dan kita tahu anaknya sendiri Kain membunuh Habel, dan sesudah itu manusia selanjutnya makin jahat. Dikatakan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan.
Itu adalah situasi yang tidak mudah. Itu adalah keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan Tuhan, di mana manusia membuahkan kejahatan. Dan dikatakan Tuhan menyesal. Karena itulah Tuhan akhirnya mengambil keputusan di Kejadian pasal 6 ayat 7 dan 8, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri manusia di bumi, untuk mendatangkan air bah. Kenapa? Karena Tuhan sudah gak tahan dengan jahatnya manusia. Saya selalu ingatkan kita bahwa kita sering dengar Tuhan itu panjang sabar. Terkesan berarti Tuhan itu gak bisa marah. Salah. Tuhan panjang sabar, iya. Selama 40 tahun Yesaya berkhotbah, Israel gak dengar, dia tetap kasih lagi. Habis Yesaya, ada Yeremia, ada Yehezkiel, gak dengar juga. Masih panjang sabar, tapi di satu titik Tuhan bilang selesai. Mereka dibuang. Jadi kalau kita di sini juga perlu kita sebagai pengikut Tuhan, jangan hanya melihat panjang sabarnya Tuhan, tanpa kita juga melihat Tuhan itu juga bisa marah. Dan air bah itu salah satu bukti kemarahan Tuhan, kecuali Nuh sekeluarga yang diselamatkan. Saya mau kita melihat memang sesudah air bah, mereka membangun menara Babel. Mereka menjadi sombong. Mereka mau menunjukkan power mereka. Mereka mau menunjukkan mereka berkuasa. Dan kembali Tuhan marah, membuat mereka beda bahasa. Kalian bisa bayangkan yang lagi sibuk membangun menara dan akhirnya beda bahasa, hanya kacau. Nah, kemarahan Tuhan yang lain, Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora dihancurkan. Lot disuruh pergi dari sana. Kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Karena Tuhan sudah marah. Tuhan sudah sampai di titik gak ada lagi pengampunan buat mereka. Kita juga bisa lihat kemarahan Tuhan tentang Akan. Ketika mereka Israel berperang dengan Ai, Akan mencuri. Dan Tuhan bilang, lempari dengan batu. Kita merasanya, kok begitu amat? Hanya mencuri. Kita bisa lihat, Tuhan memberi peringatan juga kepada kita, bahwa Tuhan secara karakter itu gak suka dosa. Tuhan benci dosa, tapi kasih Tuhan itu begitu tinggi. Walaupun udah menyakitkan, dia tahan-tahan. Tapi di satu titik, kalau kita gak berubah, Tuhan bisa marah. Saya mengingatkan jemaat, kita harus mengerti Tuhan. Karakternya adalah karakter yang maha pengasih, tapi juga karakter Tuhan juga penuh kebenaran. Jadi kita harus ada rasa takut akan Tuhan yang tinggi. Kembali kalau kita ingat Israel sebelum tadi saya bahas Akan juga, kalau kita lihat mereka di Gunung Sinai, apa yang terjadi di Gunung Sinai adalah di mana waktu Tuhan memberikan hukum atau Taurat kepada instruksi kepada Musa, mereka menunggu dan bosan, dan mereka meminta Harun membuat lembu emas. Tuhan marah. 3.000 orang mati. Saya tahu hari ini kalau saya bicara marahnya Tuhan kepada jemaatnya, banyak orang nggak suka. Ini bukan khotbah yang populer, tapi saya harus kasih tahu. Tuhan panjang sabar, iya. Tapi Tuhan juga punya batas sabar. Karena ini membuat kita jadi mengerti bahwa pengampunan yang disediakan Tuhan untuk kita itu berharga banget, berharga sekali. Sebenarnya kita yang begitu jauh dari Tuhan, seorang berdosa, tapi karena Tuhan begitu sabar, dia sediakan pengampunan, harusnya kita bersyukur. Israel dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini poin saya yang pertama, panggilan Tuhan. Israel dipanggil Tuhan menjadi jemaat Tuhan. Bersyukur karena Israel dipanggil dari budak di Mesir, mau dijadikan jemaatnya tinggal di Kanaan yang berlimpah susu dan madunya.
Tuhan mau Israel tinggal di sana, mengikuti instruksi Tuhan. Di mana kalau mereka ikut instruksi itu, mereka akan sehat secara fisik, makanannya diatur Tuhan. Mereka sehat secara ekonomi, cara mereka menjadi majikan dan karyawan diatur Tuhan. Mereka akan sehat secara rohani. Tuhan ajarkan mereka bagaimana pergi ke bait Allah, ke kemah kudus. Semua diatur oleh Tuhan. Nah, kita melihat panggilan Tuhan kepada mereka di Imamat pasal 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Perintah Tuhan kepada Israel, kuduslah kamu. Apa itu kudus? Terpisah. Ya, terpisah, kados, terpisah. Tidak terkontaminasi. Mereka kudus. Tuhan mau mereka kudus di Kanaan, hidup sesuai instruksi Tuhan. Ini perintah Tuhan kepada Israel. Dan kita sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan sekarang ini yang percaya kepada Yesus, sangat bisa belajar dari bagaimana hubungan Israel dengan Tuhan. Karena sama-sama jemaat. Bedanya, kita nggak pakai instruksi kepada Israel secara keseluruhan. Tapi perintah Tuhan sama, karena Tuhan nggak bisa berubah. Tuhan itu kudus, Dia mau jemaatnya kudus. Sampai kapanpun Tuhan kudus, Dia mau jemaatnya kudus. Kita lihat di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dan 16. Ini adalah pengharapan kepada umat Tuhan di zaman perjanjian baru. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, dan sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita lihat di sini, Petrus mengutip yang dipakai di Imamat, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi pengharapan Tuhan kepada Israel untuk hidup kudus, hidup sesuai kehendak Tuhan, sama juga pengharapan Tuhan kepada kita jemaat Tuhan zaman perjanjian baru sampai sekarang, untuk hidup kudus. Nah, sekarang kita lihat, zaman Yesaya, apa-apa sih dosa Israel? Yang pertama, saya buka di Yesaya pasal 1 ayat 23. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak-hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Lihat, zaman itu pemimpin mereka bersekongkol dengan pencuri. Kalau dikatakan pemimpin, Israel itu adalah negara penganut teokrasi, di mana pemerintahan semuanya berpusat ke Tuhan. Ada raja, ada imam, berpusat ke Tuhan. Kalau kita kan demokrasi, ini teokrasi. Jadi pemimpinnya perlu juga benar menurut Tuhan, kudus. Tapi yang terjadi apa? Sudah bersengkongkol dengan pencuri, mengejar suap, dan tidak perhatikan orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda. Hari ini sepertinya ada kemiripan dengan zaman sekarang. Apakah dosa manusia hari ini? Egois. Kita hari ini berada di sosial di mana orang gak peduli. Suap di mana-mana. Pencurian. Ya, menekan orang susah di mana-mana hari ini. Sebagai umat Tuhan, hati-hati, kita ini harus pastikan hidup kita untuk kita benar atau kudus di hadapan Tuhan. Tentang anak yatim dan janda-janda, Tuhan sangat peduli. Yesus sendiri selalu memperhatikan orang-orang miskin. Dan kita sebagai jemaat Tuhan juga tantangan untuk kita sama. Itu dosa yang pertama Israel. Dosa yang kedua, di Yesaya 2 ayat 6. Telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Apa yang terjadi adalah mereka sudah ikut tenung seperti orang-orang di sana, orang-orang timur dikatakan, dan sihir seperti orang Filistin. Tuhan menyuruh mereka tinggal di Kanaan, dan Tuhan ingatkan mereka supaya mereka hidup kudus sesuai instruksi Tuhan. Jauhkan ala-ala Kanaan, jauhkan cara-cara praktek orang-orang Kanaan ada di sana. Tapi apa terjadi? Mereka udah terjerat.
Hari ini kita bisa menjadi seorang Kristen, tapi kalau kita nggak menjaga kekudusan kita, nggak menjaga hubungan kita sama Tuhan, kita bisa terbawa. Saya percaya, saya pergi ke satu gunung yang ada di Jawa, di mana orang percaya di gunung itu orang bisa mendapatkan tiba-tiba berkat melimpah, keuangan melimpah. Saya percaya banyak orang Kristen juga pergi walaupun dia ke gereja. Mungkin dia menyumbang juga di gereja, tapi juga dia percaya ada kekuatan-kekuatan gunung-gunung yang bisa membantu menambah kekayaannya atau memprotek kekayaannya. Kita nggak tahu. Saya curiga ada juga orang Kristen begitu. Kita sebagai umat Tuhan, jangan. Kita harus benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Di zaman ini moral merosot dan tercampur mulai dengan keyakinan-keyakinan di sana. Dan kalau kita baca nanti buku itu sampai ke Yeremia, bahkan mereka mulai membawa patung berhala ke bait Allah. Kalian bisa bayangin, bait Allah yang begitu dikuduskan pun mulai tercampur. Membawa patung-patung berhala ke rumah mereka juga, mencampurkannya. Hari ini kita sebagai umat Tuhan jaga kemurnian, kerohanian dan iman kita. Karena seperti perintah tadi kepada Israel, hidup kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah yang sama juga, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dosa yang lain, di Yesaya 3:16 Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Apa yang terjadi? Wanita-wanita Sion, wanita-wanita Israel menyombongkan perhiasan mereka. Zaman itu perhiasan mulai menjadi tren. Ya, sebuah bangsa kalau udah mulai maju, mulai perhiasan, mulai barang-barang mewah itu mulai hebat. Ya, lukisan, lagu. Ya, kalau negara lagi susah, nggak ada waktu berpikir tentang perhiasan-perhiasan. Tapi ini karena ekonomi mulai naik dan mulai memikirkan perhiasan-perhiasan, dan Tuhan marah juga. Karena mereka menyombongkan diri mereka. Artinya mereka sibuk dengan perhiasan-perhiasan, hati sudah jauh dari Tuhan. Agak kedengaran mirip dengan zaman sekarang. Hari ini iklan-iklan, tas branded ya. Sorry para wanita, jangan marah dengan saya karena mereka mahal-mahal kalau saya dengar harganya. Saya berharap kita harus sadar. Saya nggak bilang Anda nggak boleh punya tas branded, tapi saya hanya mau kasih tahu, apakah Anda berpikir udah saatnya beli itu, atau kita hanya karena terbawa oleh tren? Nggak salah, tapi kalau karena tren, saya merasa kita sudah mulai nanti seperti orang Israel, mulai terbawa dengan cara Kanaan. Karena itu kita harus melihat bahwa dosa-dosa Israel ada miripnya dengan kita. Karena itu Israel dikasih Tuhan pengampunan. Di Yesaya pasal, itulah poin saya yang kedua, pengampunan yang dari Tuhan. Yesaya 55 ayat 7 yang menjadi tema kita bulan ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Dengan semua kesalahan Israel, dengan semua dosanya, Tuhan bilang baiklah mereka kembali sebab Tuhan menyediakan pengampunan dengan limpahnya. Luar biasa Tuhan kita. Hatinya sakit, tapi dia bilang kamu kembali, saya akan selesai. Satu hal yang saya kasih tahu kepada kita, walaupun seorang begitu berdosa, ketika dia datang ke Tuhan, Tuhan itu nggak ngampuni, langsung dia ampuni. Dan Tuhan mampu melupakan. Kalau kita kan mengampuni tapi melupakan itu masalah lain. Tuhan kalau diampuni, lupa. Artinya, kalau hari ini saya datang ke Tuhan, saya minta ampun, dan dia lupakan, besok saya tanya, Tuhan masih ingat nggak kemarin dosa saya? Tuhan bilang enggak. Itulah Tuhan. Kita enggak. Karena kita masih ada dikit-dikit. Kadang-kadang lama baru lupa ya. Kalau Tuhan tidak. Kita perlu tahu tentang Tuhan dan bilang, kamu datang ke saya akan lupakan. Israel gagal. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kita beruntung karena
di kitab Roma pasal 24, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kita disediakan Tuhan pengampunan. Israel untuk dapat pengampunan datang ke bait Allah, datang ke Tuhan kepada imam, mohon pengampunan, bawa domba, selesai dosanya. Dan Israel nggak mau. Nah sekarang Tuhan datang melalui anaknya mati di kayu salib, dan dia datang pada kita dari manusia pendosa, datang ke saya mau mengampuni dan kamu akan jadi jemaatku. Tetapi yang kita harus tahu sesudah kita jemaat Tuhan bukan berarti selesai. Kita mau berjalan hidup kudus seperti pengharapan Tuhan. Karena itulah poin saya yang ketiga, kejarlah kekudusan. Di Ibrani pasal 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang menjadi jemaat, kita ini lagi bertarung dengan waktu. Belum pestanya. Kita masih di persiapan pesta. Bertarung dengan waktu, terus menjaga kekudusan. Nanti ketika kita menyelesaikan pertanyaan kita hidup kudus. Dan kita akan berkenan kepada Tuhan. Di Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita dari gelap, dari hitam ke putih, ke terang. Dan Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang itu adalah anak yang berbuahkan kebaikan. Jadi kalau orang Kristen nggak baik, itu berarti nggak ngerti Kristen. Orang Kristen harus baik. Keadilan, orang Kristen harus adil. Dan kebenaran, orang Kristen selalu mengejar apa yang benar. Kejar kekudusan. Saya berharap penutup bulan ini kita bisa betul-betul menghargai pengampunan Tuhan. Yang tidak ada harapan. Kita nggak ada harapan, dikasih pengampunan kepada kita. Seperti Israel, mereka dikasih kesempatan, mereka nggak ambil. Kita harus ambil kesempatan ini. Di bulan Paskah ini harusnya kita bersyukur sekali ada pengampunan disediakan Tuhan, dan kita akan dilayakkan menjadi jemaat Tuhan. Tetapi kita harus tahu ada 3 poin yang kita belajar hari ini. Pertama, kita harus dengarkan panggilan Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, harus menghargai pengampunan Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, sesudah kita diampuni, kejarlah kekudusan. Semoga ini menjadi khotbah yang membantu kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni hamba-Mu kalau ada kekurangan. Kami berdoa supaya kami menjadi jemaat yang menghargai kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu yang melimpah, dan kami hidup dalam kekudusan, menuju dan menunggu Engkau datang lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.